kembali lagi bersama saya Ika Sofianani NPM 184101006 dari kelas 4C. Ya, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Kali ini Ika akan membahas mengenai dari prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, sebagai seorang guru, tentunya kita itu harus mengetahui apa saja sih prinsip-prinsip dari pembelajaran supaya kita ketika menjadi guru tidak salah ketika dalam mengajar. Oke, mari kita belajar bersama-sama dan kita kulik satu persatu. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu dari hakikat prinsip pembelajaran dan juga belajar. Yang pertama yaitu adalah hakikat dari prinsip. Nah, hakikat dari prinsip itu sendiri merupakan suatu kepercayaan yang diyakini dan kemudian dijadikan sebagai dasar dalam berpikir dan juga bertindak. Kemudian yang kedua yaitu ada pembelajaran. Pembelajaran yaitu ialah segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan proses belajar. Nah, kemudian yang ketiga sendiri yaitu ialah belajar. Jadi belajar di sini ialah segala aktivitas yang melibatkan mental, fisik dan juga pikiran. Kemudian hal ini berkaitan dengan lingkungan. Jadi akan menghasilkan sebuah bentuk perilaku yang baru yang dilakukan oleh manusia. Nah, itu pengertian dari hakikat prinsip pembelajaran dan juga belajar. Kita akan menyimpulkan mengenai dari ketiga hal tersebut. Nah, dapat kita ambil kesimpulannya dari prinsip pembelajaran ya. Dari prinsip pembelajaran itu sendiri ialah suatu landasan berpikir atau berpijak seorang manusia yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Nah, dari proses pembelajaran itu sendiri diharapkan dapat tercapainya suatu tujuan dari pembelajaran dan timbulnya proses pembelajaran yang lebih dinamis dan juga terarah. Dari prinsip-prinsip belajar itu sendiri berlakunya itu relatif umum. Kemudian dari Damyati dan juga Mujiono itu mengatakan bahwa dari prinsip belajar itu sendiri terdapat 7 hal yang berkaitan. Nah, 7 hal itu apa saja sih? Mari kita simak selanjutnya biar kalian menjadi lebih tahu dari prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Damyati dan Mujiono. Yang pertama yaitu perhatian dan motivasi. Perhatian memiliki peranan penting dalam kegiatan belajar. Nah, perhatian sendiri akan timbul dalam pelajaran ketika seorang siswa itu menerima bahan ajar yang membuat siswa tersebut itu menjadi paham, mudah mengerti dan mudah dicerna. Kemudian dari motivasi sendiri, motivasi di sini itu sebagai tenaga dorongan yang menggerakkan seseorang itu bisa bergerak maju. Dalam arti siswa itu bisa termotivasi bahwa dalam belajar itu harus semangat untuk meraih apa yang menjadi tujuan dari belajar itu sendiri. Motivasi sendiri itu bersifat internal dan juga eksternal. Nah, internal itu sendiri karena motivasi itu tumbuh dari dalam diri manusia itu sendiri. Jadi manusia itu sudah memiliki yang namanya motivasi dari dalam dirinya sendiri. Kemudian dari eksternal. Nah, eksternal ini sendiri artinya motivasi itu dapat berasal dari orang lain. Orang lain itu berasal dari lingkungan sekitarnya. Bisa orang terdekatnya, kemudian ada guru di sekolah mungkin, atau dari orang tuanya sendiri yang menjadi pengajar di dalam rumah. Jadi itulah motivasi, terdiri dari 2, bisa dipahami. Yang kedua yaitu keaktifan. Belajar itu tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa dilimpahkan. Nah, keaktifan ini muncul ketika seorang anak itu memiliki kemauan sendiri untuk mengembangkan dirinya dalam hal belajar. Jadi belajar itu memang tidak bisa dipaksakan ya, harus muncul dari dalam diri seorang manusia itu sendiri, termasuk seorang siswa. Menurut John Dewey dalam Davis mengemukakan bahwa belajar adalah menyangkut apa saja yang harus dikerjakan oleh siswa untuk dirinya sendiri. Maka inisiatif tersebut itu berasal dari diri siswa dan guru dalam hal ini hanya sebagai pembimbing dan juga pengarah. Yang ketiga
ketiga yaitu ialah keterlibatan langsung dalam pengalaman. Nah, keterlibatan langsung dalam pengalaman dapat diartikan bahwa guru dan juga siswa harus terlibat langsung dalam yang namanya proses dari pembelajaran. Sebab pengalaman itu sendiri menjadi rangkaian dari seorang siswa itu bisa belajar dengan mudah, yaitu dengan pengalaman. Menurut Edgar Dale dalam Dimyati mengatakan bahwa belajar yang baik adalah belajar dari pengalaman langsung. Jadi ketika seorang siswa belajar dari pengalaman langsung, maka ilmu yang akan didapat pun menjadi mudah dipahami, sehingga siswa itu menjadi langsung berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi berasal dari pengalaman yang dialami oleh siswa itu sendiri. Jadi dalam hal di sini pengalaman itu menjadi hal yang terpenting dari proses pembelajaran. Sebab dari pengalaman sendiri itu mengajarkan kepada siswa bahwa dalam pembelajaran itu tidak hanya berinteraksi saja. Jadi siswa itu juga menghayati, mencermati, dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan melaporkan hasil dari pengamatan tersebut sesuai dengan pengalaman yang diterima oleh siswa. Yang keempat yaitu adalah pengulangan. Prinsip dari pengulangan sendiri juga menjadi bagian yang penting dari pembelajaran. Sebab dari pengulangan sendiri, katakanlah kita sebagai manusia dalam hal daya ingat memang memiliki batasan. Nah, pengulangan ini sendiri menjadi bentuk bahwa ketika manusia lupa dalam hal mengamati, menghayati, mencerna maupun sebagainya itu bisa kembali ingat, yaitu dengan cara mengingat daya-daya pikirnya tersebut bahwa manusia itu pernah mengalami hal tersebut. Teori lain yang menyangkut pengulangan yaitu adalah teori koneksionisme, yaitu tokoh Thorndike yang terkenal dengan teorinya yang berkata bahwa law of exercise, yaitu bahwa belajar adalah pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Hubungan stimulus dan respon akan berkaitan erat ketika akan dipakai secara terus-menerus dalam hal berpikir. Sedangkan ketika stimulus dan respon jarang dipakai, bahkan tidak digunakan sama sekali, maka akan hilang. Oleh karena itu, perlu yang dinamakan namanya pengulangan, latihan, dan juga pembiasaan, supaya ketika dalam hal berpikir, dalam belajar itu bisa mengingat apa yang kemarin-kemarin telah dipelajari. Terkhusus lagi, siswa itu daya ingatnya itu masih rendah, sehingga perlu dibimbing agar besok ketika mengulangi pelajaran yang baru menjadi paham dan mengerti apa yang dimaksud dari pembelajaran yang kemarin. Yang kelima dari prinsip pembelajaran yaitu adalah tantangan. Nah, tantangan sendiri akan muncul dari dalam diri siswa ketika siswa itu diberikan materi oleh gurunya yang lebih menantang. Jadi dalam hal ini siswa itu menghadapinya juga bergairah untuk menyelesaikan tantangan yang diberikan oleh gurunya tersebut. Ini sejalan dengan prinsip pembelajaran konsep konseptual teaching and learning yaitu inquiry yang menjelaskan bahwa inquiry adalah proses pembelajaran berdasarkan pada penemuan dan pencarian. Jadi siswa itu akan menjadi bersungguh-sungguh dalam menemukan masalahnya, kemudian menemukan jalan keluar dari masalah itu sendiri. Bahwa belajar itu harus ada yang namanya tantangan, agar membuat siswa menjadi semakin terpacu dengan tantangan yang ada tersebut. Jadi, ia tidak monoton dalam hal belajar. Prinsip pembelajaran yang keenam yaitu adalah balikan dan penguatan. Prinsip dari balikan dan penguatan sendiri ditekankan oleh teori operant conditioning yaitu law of effect. Nah, dari teori ini yaitu siswa akan bersemangat dalam hal belajar ketika siswa itu mendapatkan hasil yang benar-benar memuaskan. Artinya hasil dari proses pencapaian belajar itu membuat siswa menjadi senang. Dari hasil yang baik tersebut akan menjadi balikan bagi seorang siswa untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi pada proses belajar yang selanjutnya. Nah, jadi balikan dan penguatan di sini itu sendiri sangat mempengaruhi cara proses belajar dari seorang siswa. Terlebih lagi ketika seorang guru memberikan yang namanya apresiasi terhadap siswa tersebut ketika siswa itu mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi rasa semangat dalam belajar itu semakin tinggi dan siswa pun menjadi semakin bergairah dalam hal belajar. Apabila
Apabila seorang siswa ketika menghadapi yang namanya ulangan, dia akan mendapatkan hasil yang baik dan dia akan mengetahui hal tersebut dengan senang. Lalu seorang siswa itu akan menjadi semakin kuat jiwanya untuk menghadapi tantangan yang berikutnya. Jadi dalam ulangan yang selanjutnya, siswa juga akan lebih bersemangat. Begitupun sebaliknya, ketika seorang siswa tersebut mendapatkan nilai yang katakanlah belum maksimal, maka selanjutnya siswa itu juga belum bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Jadi hal ini sangat berpengaruh bagi mental dan juga pikiran seorang siswa. Untuk prinsip pembelajaran balikan dan penguatan sendiri, sajian yang dapat dihadirkan dari hal ini adalah bisa kegiatan belajar yang mengubah sistemnya, yaitu metodenya itu bisa tanya jawab maupun diskusi maupun ceramah. Nah, dengan cara-cara seperti ini siswa itu akan menjadi lebih bersemangat ketika diajar. Jadi dalam belajar ya tidak hanya itu saja, dan guru pun juga akan menjadi pembangkit semangat siswa dalam hal belajar. Jadi gunakanlah metode-metode tersebut sebagai selingan ketika belajar. Jadi seorang guru tidak hanya terpaku ketika menjelaskan itu hanya terpaku pada buku saja. Ya, lebih baik diterapkan metode seperti itu. Sampai kita pada prinsip pembelajaran yang terakhir, yaitu yang ketujuh. Yang ketujuh di sini yaitu adalah perbedaan individu. Nah, bisa kita ketahui perbedaan individu itu memang ada, sebab ketika kita lahir kita memang memiliki sifat individu kita masing-masing. Seperti halnya siswa dalam satu kelas memang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam hal ini, ketika kita menjadi seorang guru, kita harus benar-benar memiliki sifat yang paham. Paham di sini yaitu kita harus memahami dari satu persatu siswa bahwa siswa itu sifatnya memang berbeda. Ketika ada siswa yang seperti ini, katakanlah rajin, cerdas, kemudian ada siswa yang masih berpikirnya itu berproses. Nah, kita itu harus tahu, harus menyesuaikan, dan kita harus tetap menyemangati siswa tersebut supaya ketika dalam belajar siswa itu tetap menganggap bahwa dirinya itu harus bisa dan bisa. Dan sebagai seorang guru, kita tidak boleh membedakan yang namanya perbedaan tersebut. Kita ketika mengajar harus menyesuaikan yang namanya ada perencanaan, kemudian ada pembelajarannya, kemudian metode yang digunakan, dan juga penyesuaian untuk memberikan tugas kepada siswa tersebut. Ketika siswa tersebut belum paham dengan apa yang kita jelaskan, kita harus bersifat sabar. Sebaiknya kita harus menjelaskan apa yang menjadi pokok sehingga siswa tersebut itu belum paham sampai bisa. Karena hal tersebut menjadi tugas dari seorang guru itu sendiri. Dalam mengajar, guru harus sabar. Nah, sekian yang dapat Ika sampaikan dari kali ini, yaitu mengenai prinsip-prinsip pembelajaran. Pesannya untuk kalian ketika menjadi seorang guru, haruslah memahami semua prinsip-prinsip tersebut. Kita harus menyesuaikan dengan karakter peserta didik atau siswa. Jadi dalam hal ini yang dinamakan proses pembelajaran itu akan tercapai dengan baik dan juga selaras. Terima kasih, jangan lupa untuk mempelajari materi-materi. Sampai kita pada akhirnya dari ketujuh penjelasan tersebut, semoga dapat dipahami. Saya di sini Ika Sofiarani dari kelas 4C, mohon undur pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Karena kita sama-sama belajar, tetap semangat dan jadilah tenaga pendidik yang bisa memotivasi bagi siswanya. Jadi tidak hanya terpaku menjadi guru yang mendapatkan prestasi, tapi kita juga harus menjadi guru yang selalu dikenang di hatinya siswa. Tetap semangat. Mohon undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.